Haleluya, Shalom. Puji syukur kiranya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Pada renungan singkat kali ini kita akan mendengarkan tema yaitu tidak bercela. Dalam bacaan Wahyu pasal 14 ayat yang pertama sampai ke-15. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Wahyu 14 ayat yang keempat-B. Pada kedatangan Tuhan kali yang kedua, Kristus datang sebagai mempelai pria untuk menjemput mempelai wanita. Anak-anak Tuhan atau gerejanya adalah calon mempelai-mempelainya. Yang layak menjadi mempelai Tuhan adalah mereka yang hidupnya benar dan tidak bercacat celah, seperti yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Wahyu pasal 14 ayat yang keempat dan yang kelima. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Sebagai umat yang sudah ditebus oleh darah anak domba, kita harus setia mengikuti Tuhan kemana saja ia pergi. Seperti Rut yang setia mengikuti Naomi, mertuanya. Dalam Rut pasal yang pertama ayat 16b. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Begitulah seharusnya juga kita setia mengiring Kristus sampai akhir hidup kita. Sebagai mempelai Tuhan, kita harus selalu menjaga kekudusan dan senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Kita menyatukan hati, jiwa, dan roh kita kepadanya. Seperti Yesus yang selalu intim dengan Bapa dan memisahkan diri dari segala kesibukan untuk memandang wajahnya dan mendengar suaranya. Itulah yang kiranya harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sesibuk apapun, tidak ada alasan untuk tidak bersekutu dan membangun hubungan dengan Tuhan. Itulah kunci utama, apalagi bagi pelayan Tuhan. Tanpa keintiman dengan Tuhan, pelayanan kita tidak lebih dari sekedar rutinitas belaka. Tidak ada lagi urapan seperti yang dialami jemaat di Sardis. Tuhan menegurnya dengan keras dalam Wahyu pasal 3 ayat yang pertama. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Di akhir renungan singkat ini, saya akan membacakan kata-kata penutup bagi kita semua. Hanya yang setia dan tidak hidup bercela yang akan menjadi mempelai Kristus. Haleluya. Amin.